Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal'akhiratu khairun laka minal ula walal'akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah, ya Allah. Terima kasih kepada Dinda Zikro atas pembacaan tilawah Al-Qur'annya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang berlipat-lipat khususnya kepada pembaca dan umumnya kepada kita yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yaitu acara yang ketiga, sambutan yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Faunansyah Saputra. Kepada Saudara Muhammad Faunansyah Saputra, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasul. Kunjungan Nabi besar untuk mengisi tausiah agama pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak DPRD Kota Tanjung Pinang, Bapak Bambang yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga Bapak dapat melaksanakan tugas yang
sedang dilaksanakan. Yang saya hormati para tokoh agama, para tokoh masyarakat, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat saya. Adapun beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi untuk mensukseskan acara pada malam hari ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada semua tamu undangan karena sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di acara pada malam hari ini. Saya mewakili dari Ketua Panitia Pelaksana ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan ataupun acara pada malam hari ini masih jauh dari kata banyak kekurangan ataupun kelemahannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Faulan Saputra yang sudah menyampaikan sambutannya. Baik, masuki acara yang keempat, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abi Alfi Muhammad Ismail SLA. Kepada Al-Ustaz Abi Alfi Muhammad Ismail SLA, waktu dan tempat kami dipersilahkan. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi rafa'a qadrana bi sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah alladzi akramana wa syarrafana bi sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam bi sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyil talib al-ba'athil warithil manihis salib alimil kaini wal baini wal zaili wal dahib. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbul masyariqi wal magharib wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'utsu ila sa'iril a'ajimi wal a'arib. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ulil ma'adri wal manakib. Salatan wa salaman daimaini mutalaziman ya'ti qailuhuma yawmal qiyamati khaira khaib. Wa ba'du ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nurul Falah yang semoga mendapatkan cahaya kemenangan.
Yang mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan cahaya sebagaimana perjuangan orang-orang dulu, para salafun saleh kita. Dan yang paling istimewa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Hari ini kita berada di tanggal 18 di bulan 3 di tahun 1446 Hijriah. Tanggal ini, bulan ini yang baru saya sebut, jarang-jarang disebutkan. Bahkan kadang di masjid pun untuk mengumumkan hasil infak sepekan itu selalu pun tidak disebutkan tanggal Hijriah, bulan Hijriah. Bahkan kadang-kadang masih ada yang menyebut bukan Jumat, padahal uang itu, infak itu biasanya diambil pada hari Jumat, tapi masih sering disebut kas kita minggu yang lalu pakai minggu. Padahal kadang-kadang bukan, yang diambil bukan hari Minggu, betul ya? Ini fenomena kita, ini menunjukkan kita semakin lama semakin terlihat jauh dari Nabi Muhammad. Padahal hadirin, Nabi Muhammad itu jaminan untuk sampainya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan terbaik, bahkan tercepat. Makanya jangan heran banyak sekali sholawat-sholawat yang digubah oleh orang-orang dulu, oleh orang-orang tua kita, datuk-datuk kita. Macam-macam sholawat, ada sholawat nariyah, ada sholawat tibbil qulub, ada sholawat bushra, sholawat badriyah, sholawat Ibrahimiyah, dan masih banyak lagi sholawat yang semuanya isinya doa. Bahkan sholawatnya cuma sedikit saja tapi doanya panjang. Apa pesannya? Kalau antum kepingin berdoa supaya cepat, maka pakai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ordal. Beberapa waktu kemarin yang lalu kita sempat dengarkan kalimat ordal. Apa itu ordal? Ordal. Kalau punya orang dalam enak, Pak. Mau masuk bandara, gak perlu lewat jalur-jalur khusus. Apa namanya, jalur umum? Ada jalur khusus. Bahkan pakai celana pendek itu bisa sampai di dalam depan pesawat. Umur gak cukup, bisa Pak. Kamu mau jadi apa? Konstitusi bisa dirubah. 35 tahun bisa. Betul ya? Betul ya? Apa kok senyum-senyum ya? Itu negeri Suno, nggak ada di sini, semua baik-baik saja. Hah? Ordal itu semua beres. Nabi Muhammad itu orang dalam. Beliau itu ahli surga yang didatangkan ke dunia. Ini pakai bahasa mudahnya kita supaya kita bisa pahami. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Dan kita butuh itu. Kita butuh kekuatan Allah. Kita butuh bahkan kekuasaan Allah. Karena semua ada pada Allah. Cuman tidak mudah untuk mendapatkan itu. Harus riyadhah dulu, harus ibadah dulu, macam-macam dan seterusnya. Dan kalau Allah memberikan, mudah bagi Allah. Tapi ada jalan yang paling mudah, yaitu lewat Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala
biar hikmah, saya mengajak teman-teman yang masih ada di luar agar masuk ke dalam masjid. Suaranya bisa keluar ini? Iya. Tapi lebih bagus lagi teman-teman yang ada di luar diserambi. Ayo, silakan masuk ke dalam. Mudah-mudahan biar berkah. Masih kosong di dalam, silakan. Ini softnya agak maju lagi Pak. Biar ibu-ibu kasihan baca banyak di luar. Karena harus ada batasnya. Maju, tidak apa-apa. Ya, ini kan dingin ini. Kalau dingin dekat-dekat gini hangat. Ya, maju. Yang di luar silakan. Masih banyak yang kosong di dalam. Jangan takut-takut ke depan Pak. Nanti kalau bagi hadiah biar cepat. Apa kalau jauh agak susah. Yang di luar masuk silakan. Biar malam hari ini Allah menjadi saksi. Malam hari ini kita kompak, bersolawat sama-sama, bermaulid sama-sama. Silakan. Di bagian depan masih kosong, diisi. Ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu softnya rapi, lurus itu ciri-cirinya. Jadi umat Nabi Muhammad itu mereka terdepan dalam segala hal, dalam keindahan, kebersihan, termasuk dalam kerapian. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa supaya kalau bagi hadiah cepat. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Allahu alaihi. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Ya Rabbi ballighul wasilah. Sallallahu alaihi wasallam bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warḍa 'ani sahaba. Sallallahu alaihi. Ya Rabbi warḍa 'ani sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh. Sallallahu alaihi. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warhamna jami'an. Sallallahu alaihi. Warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib. Sallallahu alaihi. Ya
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الرحمن الرحيم. صلى الله عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bagaimana perasaannya Bapak dan Ibu? Adem? Ketentraman datang ketika kita berada berkumpul di majelis-majelis khair seperti ini. Apalagi hari ini Allah kumpulkan kita hadir di salah satu tempat terbaik di muka bumi, di Tanjung Pinang, yaitu Masjid Nurul Falah. Kita berkumpul bukan saja di tempat terbaik, tapi bersama orang-orang baik. Kehidupan ini waktunya cuma 2. Saat kita berkumpul dengan orang baik, berarti saat itu kita lagi meninggalkan orang-orang yang tidak baik. Saat kita tidak berkumpul dengan orang-orang baik, berarti waktu itu kita lagi pakai berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Cuma itu saja. Kalau kita lagi melakukan hal-hal yang manfaat, berarti saat itu kita lagi tidak melakukan hal yang tidak manfaat. Makanya berbaik-baiklah, pandailah menggunakan kesempatan. Berapa banyak orang di malam Ahad seperti ini yang lalai, yang bahkan mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak tahu juga apakah ada manfaat buat mereka atau tidak. Tapi Allah izinkan antum, izinkan kita semua hadir di sini. Ini karunia Allah. Ini karunia Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Tidak ada yang baik-baik yang kita peroleh kecuali itu datangnya dari Allah. Bukan keinginan kita bahkan, tapi ini keinginan Allah. Kita bisa datang ke sini ini, hakikatnya adalah keinginan Allah. Makanya kalau ada orang yang tidak mau sholawat, jangan GR. Nabi yang tidak mau, Allah yang tidak setuju antum sholawat kepada nabinya. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak suka dengan majelis, antum yang tidak diizinkan. Na'udzubillah min man yuridillah khairan. Siapa orang yang Allah ingin dia menjadi baik, menjadi lebih baik, maka Allah akan datangkan dia di majelis-majelis seperti ini dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan agama. Yufaqihu fiddin. Jadi kita bersyukur dengan sebenar-benar bersyukur. Allah berikan kita kesempatan di malam yang sibuk manusia untuk urusan-urusan yang tidak jelas, dan kita dihadirkan di tempat yang betul-betul jelas. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, benar-benar sungguh-sungguh telah didatangkan kepada kalian, yaitu kita semua ini. Ini firman Allah, benar-benar sungguh-sungguh, artinya tidak main-main. Laqad ja'akum, benar-benar sungguh-sungguh berarti punya muatan, punya isi, punya bobot, dan bobotnya betul-betul besar. Laqad ja'akum, sesuatu yang nyata, yang pasti. Allah berikan kepada kalian apa yang diberikan, bukan harta,
Bapak dan Ibu, kira-kira apa yang Bapak inginkan? Ibu cita-citanya paling ingin apa? Atau begini pertanyaannya, kira-kira menurut kita apa yang nikmat yang paling baik? Apa kira-kira? Atau yang paling kita sukai? Ibu suka apa? Ada yang sehat? Sehat? Alhamdulillah. Tadi saya ngisi di Kampung Bulang, jawabannya sama dengan Bapak. Ketika saya tanya begitu Kampung Bulang tadi siang, itu jawabannya begitu juga. Sehat Pak? Sehat. Jadi jawabannya sehat. Oh bukan siang, pagi. Terus saya tanya lagi, ada yang jawabannya kami pengen langsing Ustaz. Ibu-ibu jawabannya langsing, tapi hobinya makan. Yang ketemu. Ada yang bilang Ustaz, saya pengen kaya. Ada yang pengen uang macam-macam disebutkan. Saya pengen ini. Itu semua betul. Tapi ada yang lebih besar daripada itu, bahkan penyebab itu yang semua antum cita-citakan tadi, itu penyebab utamanya atau bisa dikatakan asbab paling cepat mendatangkan yang antum minta tadi. Ini yang Allah kasih. Apa itu? Rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Benar-benar sungguh-sungguh telah didatangkan kepada kalian oleh Allah, Zat yang Maha Baik, memberikan kepada kalian seorang rasul. Apa pentingnya rasul? Saya sudah sampaikan tadi, rasul itu orang dalam. Bapak butuh apa? Ustaz, saya bikin sehat, kepingin sehat. Sehat itu Allah yang kasih. Jalan paling mudah Nabi Muhammad. Ustaz, saya kepingin sukses dunia akhirat. Sukses dunia akhirat itu yang kasih Allah. Jalan paling mudahnya Nabi Muhammad. Ustaz, saya kepingin jadi orang kaya umpamanya. Orang kaya kalau kepingin Nabi Muhammad jalannya. Semua yang kita harapkan, yang hajat kita itu Nabi Muhammad. Contoh tadi seperti Bapak tadi kepingin sehat. Antum kepingin sehat. Nabi Muhammad orang yang paling sedikit sakit. Dalam riwayat beliau cuma pernah 2 kali sakit. Jadi berarti kalau kepingin sehat Nabi Muhammad, ikut cara minum Rasulullah, cara makan Rasulullah. Rasulullah itu kalau makan, beliau sebelum lapar gak mau makan, sebelum kenyang beliau berhenti. Dan ternyata para dokter mengatakan itu cara makan paling baik. Betul? Cara tidur Nabi Muhammad, beliau kalau tidur itu menghadap ke kanan, menghadap kiblat, baring ke kanan, tangannya begini. Dan ini cara tidur yang paling baik. Ini orang-orang kedokteran semua mengakui Rasulullah itu semua aktivitasnya itu aktivitas untuk sehat. Mau bicara apa Bapak? Semua sumber kehidupan yang bagus-bagus itu Nabi Muhammad. Makanya dibacakan tadi oleh adinda kita, Dikro. Laqad ja'akum rasul, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi Muhammad itu ada contoh teladan yang terbaik. Setidaknya kalau kita ikut Nabi Muhammad ada 2 poin yang kita dapat dari sekian banyak poin. Yang pertama, Allah menyampaikan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Muhammad kasih tahu kepada orang-orang Pinang, kasih tahu kepada jamaah Majelis Nurul Mustafa, kasih tahu kepada orang-orang jamaah dan warga Masjid Nurul Falah, bahwa kalau mereka mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku. Ikuti Nabi Muhammad. Kalian akan dapatkan apa? Akan mendapatkan cinta Allah dan ampunan dari Allah. Setidaknya Nabi Muhammad hadirin, perbuatan beliau, apa yang ada pada beliau itu ada 2.
Yang pertama yang ada pada beliau itu yang paling disukai oleh Allah. Jadi semua yang ada pada Nabi Muhammad itu disukai oleh Allah. Karena kekasihnya yang pakai, maka semua itu pasti disukai oleh Allah. Artinya kalau kita pakai pakaian Nabi, kita makan makanan Nabi, Nabi paling suka kurma, antum makan kurma, berarti antum disukai oleh Allah. Minuman, cara minum Nabi, cara berjalan Nabi, itu yang paling disukai oleh Allah. Begitu kita ikuti Nabi Muhammad, kita pasti disukai oleh Allah. Itu otomatis. Yang kedua, yang banyak kita kadang-kadang salah, kita pikir Nabi Muhammad bukan figur. Yang kedua, kalau kita ikut Nabi Muhammad, otomatis kita jadi lebih baik. Baju Nabi adalah baju yang paling baik. Rambut Nabi, matanya Rasulullah, pakaiannya Nabi, sandalnya Nabi, semua yang ada pada Nabi, termasuk umatnya Nabi Muhammad, itu yang paling baik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli sallim. Bukankah kita mengikuti Nabi Muhammad secara otomatis kita menjadi jauh lebih baik, dan yang kedua kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
diberikan kepada kalian, diberikan kepada kita hadirin, seorang rasul, seorang dalam, seorang dekat dengan Allah, seorang yang terbaik untuk kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan hadirin, ternyata rasul ini bukan sembarang rasul, tapi rasul yang terbaik. Begitu banyak ciptaan Allah, makhluk Allah. Di antara makhluk Allah yang paling baik adalah manusia. Fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu sebaik-baik makhluk. Makanya sebelum kita baik kepada binatang, sebelum kita baik kepada yang lainnya, harus baik dulu sama manusia. Karena dicurigai kalau ada orang tidak baik dengan manusia, tapi lebih baik dengan kodok, lebih baik dengan binatang, jangan-jangan dia keturunan binatang. Kan begitu. Ada orang Pinang, tapi lebih baik sama orang Papua umpamanya, jangan-jangan selera Papua dia, jangan-jangan bukan orang Pinang dia. Betul? Kan begitu. Orang baik itu baiknya ke dalam dulu. Sebaik-baik suami adalah laki-laki yang paling baik kepada istri dan anaknya. Sebaik-baik istri adalah perempuan yang paling baik kepada suami dan anaknya. Di situ dulu. Nanti kalau sudah punya kelebihan, baru kepada tetangga, baru kepada tetangga jauh, baru kepada orang non-muslim, gitu. Dalam dulu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan salah satu beramal yang paling berat tapi pahalanya besar, itu beramal kepada keluarga. Kenapa? Karena kalau beramal kepada keluarga gak dapat pujian. Betul? Namanya keluarga sendiri yang tapi memuji. Tapi kalau beramal ke liga, beramal ke uban, topik. Apalagi kalau pilkadal, mantap betul. Pilkadal, dikadalin. Ini bicara masalah berbuat baik. Jadi orang paling baik itu adalah manusia. Makanya kalau dia manusia, dia harus berbuat baik kepada manusia. Kalau sudah selesai, manusia sudah baik semua, baru dia mulai berbaik-baik kepada selain manusia. Namanya pri kemanusiaan. Kalau sudah baru pri ke binatang, itu kuncinya. Itu Pancasila itu luar biasa, itu Al-Quran itu. Pancasila itu Al-Quran. Makanya mereka kenapa kepingin merubah menjadi 3 sila, Eka sila? Karena mereka tidak suka dengan ketuhanan yang Maha Esa. Bergaya tuh seperti penjaga Pancasila, bukan. Mereka itu penghancur Pancasila. Pancasila itu Al-Quran, Pancasila itu isi. Itulah Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Di antara ciptaan Allah yang paling baik itu manusia. Di antara manusia yang paling baik itu ada 124.000 orang. Siapa mereka? Para nabi. Di antara para nabi yang paling baik diperas lagi ada 313 orang namanya rasul. Di antara 313 yang paling baik ini diperas lagi cuman keluar 25 orang. Itulah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Di antara 25 itu diperas lagi yang paling baik. Itu ada 5 orang namanya ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Di antara 5 yang terbaik ini diperas lagi. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad ini ayuhan nas diberikan oleh Allah yang Maha Baik kepada kita yang bukan orang baik. Bukankah ini suatu keberuntungan yang luar biasa? Halo, kita ini kan bukan orang baik. Banyak salahnya, banyak kurangnya. Baik dari mana? Dari Hongkong. Bayangkan Allah yang Maha Baik memberikan manusia paling baik untuk kita. Mari kita lihat apa sifat-sifatnya. Dalam ayat ini disebutkan langsung.
Azizun alaihi ma anittum. Nabi kalian yang diutus untuk kalian, azizun alaihi, sangat berat hati beliau, sangat susah, sangat sedih, sangat betul-betul sengsara. Ma anittum, apa saja kesengsaraan, kepedihan yang menimpa kalian. Jadi dalam riwayat diceritakan tidak ada satupun duri yang menusuk orang batu 7. Betul 11. Batu 11. Batu 11 dekat SMP 7. Tidak ada yang menusuk duri yang menusuk orang-orang jamaah Nurul Falah kecuali Nabi Muhammad, orang pertama yang merasakan sakitnya. Anda bayangkan? Jadi kalau umpamanya ibu tertusuk duri, aduh, itu Nabi langsung, Nabi langsung rasakan. Kontak batinnya cepat. Karena kenapa? Dalam diri antum itu ada Nur Muhammad. Ini hakikatnya. Begitu ibu kesandung batu, ibu, aduh, itu Nabi langsung yang sakit. Subhanallah. Jadi kontaknya langsung. Makanya ibu mulai malam hari ini, mari berniatlah jangan hidup terlalu menyusahkan diri. Mari hidup dengan gembira, dengan senang, qanaah, ridho, rela apa yang ada, sudah makan sudah itu. Jangan pilih-pilih, zaman sekarang mau pilih-pilih bagaimana, sudah telat sudah itu. Apa suruh salah pilih? Itu kan pilihan nih, makan gratis kan, nah makan itu. Jangan pikir kemana-mana ya, saya bukan orang politik. Saya bahkan gak nyoblos. Saya bukan orang Anies, bukan orang Prabowo, bukan orang PKS, bukan PDI, bukan. Makanya saya bebas mau bicara apa saja. Saya bukan orang politik. Tapi kebanyakan kesalahan kita lebih pilih makan daripada ilmu. Makanya makan itu makan. Iya. Katanya makan siangnya gak jadi ya. Sarapan. Perlu dilatih, perlu dijaga itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Keadaan kita sekarang hadirin, ganti pemimpin. Kita tidak seperti dulu. Kalau dulu tuh kalau ganti pemimpin ada harapan baru. Kalau sekarang kayak nggak ada. Karena yang ganti dengan yang lama itu sami mawon. Bodoh aja. Kayak nggak jauh beda. Makanya wes mau wes. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang mau saya sampaikan, inilah Nabi Muhammad. Ma'alitum, apapun yang menimpa antum, dimanapun antum berada, ketika antum meneteskan air mata, Nabi Muhammad lebih deras air matanya. Ketika antum duka, Nabi Muhammad lebih berduka. Ketika antum sakit, Nabi Muhammad lebih sakit. Mari, jangan kita sakiti Nabi kita. Tegakah kita orang paling baik ini kita sakiti? Mari hidup yang ridho, hidup yang aman, hidup yang tenang, agar tidak menyakiti Rasulullah SAW. Itulah Rasulullah, orang paling baik hari ini. Yang kedua diceritakan dalam hadis ini, harisun alaikum. Nabi kalian itu sangat haris. Haris itu bukan nama hotel. Dengar hotel apa tuh mau diganti dengan Haris. Ini bukan nama hotel. Haris itu orang yang punya keinginan yang tinggi, harapan yang besar. Nabi berharap tidak satupun dari kita masuk neraka. Nabi berharap semua kita menjadi orang-orang soleh soleha. Nabi berharap kita semua tidak ada yang sampai disiksa oleh Allah. Itu harapan Nabi. Nabi berharap kita berada di jalan yang lurus. Nabi berharap kita semua adalah orang-orang yang pandai bersyukur dan bersabar. Baik, kalau ini harapan Nabi, mari coba kita renungkan sedikit. Kira-kira selama ini Nabi sudah sampai kepada harapannya belum? Atau berapa persen? Berapa persen kira-kira harapan Nabi dengan keadaan kita? Halo? Contoh mudah saja. Nabi paling suka kalau kita sholat. Banyakkan mana yang sholat dengan yang tidak? Nabi paling suka kalau kita sholat itu bukan saja sholat, tapi di awal waktu dan berjamaah. Banyakkan yang di awal waktu dan berjamaah atau tidak? Nabi paling suka kita datang ke majelis.
Banyakkan yang datang majelis atau yang tidak? Artinya apa? Nabi Muhammad adalah orang yang paling sering kecewa. Dan itulah perasaan para nabi, semua para nabi. Mereka rata-rata orang yang setiap hari disakiti hatinya. Dan itulah perasaan para ulama. Bapak kalau tahu orang-orang tua kita, guru-guru kita, itu setiap hari menangis untuk kita. Sementara kita tertawa, terbahak-bahak dengan dosa-dosa kita. Perhatikan anak-anak, setiap kalian meninggalkan sholat, kalian lagi membuat Nabi Muhammad kecewa. Setiap lagi kalian berbuat maksiat, itu Nabi Muhammad kecewa. Mari dengan maulid ini kita renungkan ini semua. Kita ini diberikan karunia Nabi, kok kita menyakiti Nabi? Ada apa dengan kita ini? Setiap hari Nabi Muhammad menangis untuk kita. Jangankan para nabi, para ulama, guru-guru mulia itu setelah kita cek biografinya, setiap malam sholat itu ratusan rakaat. Cuma untuk apa? Untuk berdoa istighfar mohon ampun kepada orang-orang hina. Bahkan sampai dikatakan oleh guru mulia, andai kata tidak ada tangisan para ulama di setiap malam ini, Indonesia dari dulu sudah selesai. Indonesia ini masih kuat bukan karena ada kita ini. Kita ini siapa? Indonesia masih kuat, masih bisa bersatu sampai hari ini, di mana negara-negara yang bersatu itu sudah bubar semuanya. Termasuk yang terakhir daerah Balkan hancur berkeping-keping, Arab Raya hancur berkeping-keping. Jadi negara-negara kecil, Indonesia masih tetap cantik. Kenapa? Ini bukan perjuangan kita, tapi ini adalah karunia Allah. Karena banyak ulama-ulama yang ada di Indonesia, para ulama, para habaib yang setiap malam mereka menangis meminta kepada Allah supaya dijaga umat ini. Ini hadirin rahasianya. Mereka pewaris Nabi Muhammad. Makanya dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Nabi Muhammad itu jaminan keamanan. Ya Muhammad, tidaklah kami akan menyiksa mereka. Indonesia ini akan aman selagi engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Secara dzatiyah Rasulullah SAW memang tidak ada, tapi secara hakikatnya masih ada. Siapa mereka-mereka yang pewaris Nabi itu? Para habaib yang sekarang lagi dihina di mana-mana, dan para ulama. Itulah yang menyebabkan Allah malu menurunkan balaknya di tanah air kita ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Jaga ulama-ulama kita. Hari ini orang mencaci maki ulama dengan mudah, dengan lisannya. Orang bodoh mencaci maki ulama. Kita lihat di mana-mana. Kalau dulu orang melihat ulama saja takut. Sekarang orang bodoh saja berani mencaci maki habaib, memfitnah para ulama, memaki para ulama, memanggil ulama bukan dengan gelarnya tapi panggil nama. Ada apa bangsa ini? Kita akhir-akhir ini sudah gak karu-karuan. Adab kita sudah gak ada. Kita punya jasa apa kepada negara ini sampai mudahnya kita mencaci maki para ulama? Na'udzubillah min. Ada mereka itu pewaris Nabi. Mereka itu hadir ibarat Nabi yang ada di tengah-tengah kita. Tadi saya sudah bacakan ayatnya. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum, dan tidaklah Allah mengadab mereka. Wa anta fihim, kalau engkau masih ada di situ. Makanya dulu kalau Allah menyiksa satu kaum, nabinya dipergikan dulu, disuruh pindah. Allah mengadab kaum Ad, Nabi Hud ditarik dulu. Demikian juga kaum Thamud ditarik dulu. Sekarang bukan ditarik, tapi dipenjara, dibunuh, dipersekusi ulama. Itu sama saja kalian mengundang bala untuk turun di negeri ini. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita sadar, Maulid ini adalah hadirin salah satu peringatan dari Allah agar kita berhati-hati jaga warisan Nabi Muhammad di tengah-tengah kita. Karena sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sudah saya bahas di awal, itu yang paling Allah suka. Di antaranya yang berhubungan dengan Nabi Muhammad adalah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik
Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Abdul Fakih, beliau katakan siapa orang yang mendapatkan ridho Allah sekali saja dalam hidupnya, maka dia akan menjadi orang selamat, orang beruntung, orang bahagia selama-lamanya, zahir batin dunia dan akhirat. Dan ridho Allah itu hadirin sangat mudah kita dapatkan ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dalam posisi mahalul qiyam yang akan kita lakukan setelah ini. Niat karena Allah, takalut kepada Allah, dan hadirkan Nabi Muhammad di hati kita masing-masing. Mudah-mudahan malam hari ini Allah ridhoi kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, seluruh masyarakat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Walam tazalun mufutana an fadlihi wa fadli ila nihayati tamami hamdi rahmatan ya qalbi drakil khalqa wa ta'atil habib Sallallahu alaihi wasallam. Silakan berdiri. Baik di dalam maupun di luar. Sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk boleh silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Nabi. Salam alaika ya Rasulullah.
يا الله ارحمنا جميعا يا الله عنا سيئاتي يا الله ارحمنا جميعا يا الله جميع صالحاتي يا الله ارحمنا جميعا يا الله في جميع الحادث إنا صلى الله على محمد يا الله صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا الله صلى الله عليه وسلم يا وصلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Gimana Bapak dan Ibu? Ada peningkatan cinta kepada Nabi Muhammad? Ada peningkatan? Apa Bapak cinta kepada Nabi Muhammad? Ibu-ibu, saya tanya Bapak, ibu yang jawab. Apa Bapak cinta kepada Nabi Muhammad? Nah, kurang jelas. Bapak-bapak cinta kepada Nabi Muhammad tadi? Betul? Ibu-ibu cinta kepada Nabi Muhammad? Hati-hati. Ungkapan cinta itu ungkapan dalam, isi, rasa. Sama seperti kalau kita ditanya, Bapak orang Indonesia? Oh iya, orang Indonesia. Bapak betul-betul Pancasila? Iya, saya Pancasila. Hati-hati. Pancasila itu isi. Sama seperti cinta itu isi. Sama seperti iman itu isi. Lalu apa yang harus kita jawab? Iya. Yang kita harus jawab iya itu kalau berhubungan dengan luar. Bapak orang Islam? Iya, saya orang Islam. Ada apa? Saya memang polisi tapi saya muslim. Saya memang tentara tapi saya muslim. Saya petani tapi saya muslim. Saya pedagang tapi saya muslim. Saya anggota dewan tapi saya muslim. Mana anggota dewan? Oh iya. Salam Nabi Muhammad. Saya bapak-bapak tapi saya muslim. Saya ibu-ibu saya muslim. Muslimnya nomor satu maksudnya begitu. Muslim lebih utama. Apa bapak orang Indonesia? Iya, saya orang Indonesia. Kenapa? Saya memang petani tapi saya orang Indonesia. Nah, begitu. Tapi kalau ditanya apakah bapak orang beriman, jangan dijawab. Apakah bapak bercinta sejati? Jangan. Apakah bapak Pancasilais? Jangan. Kenapa? Itu isi. Minimal dua. Kalau bapak jawab insya Allah, munafik. Itu berarti cintanya palsu. Karena dia ragu. Tapi kalau dia katakan iya, hari itu pun diuji. Akan diuji. Karena tidak mungkin kita jual emas itu langsung dibayar. Harus ditimbang, harus digoreng dulu. Betul nggak ini emas ini? 24 karat apa emas palsu atau apa? Begitu Pak. Jadi makanya saya tanya sekali lagi, Bapak cinta Nabi Muhammad? Mulai ragu-ragu. Ibu cinta Nabi Muhammad? Boleh diuji? Orang biasanya kalau jatuh cinta, makan yang gak enak, tidur yang gak nyenyak. Pertanyaannya, kapan ibu tidak bisa tidur? Kapan ibu tidak bisa makan enak gara-gara Nabi? Kapan itu? Kalau nggak bisa makan gara-gara mikir suami, ya. Itu kalau waktu anak masih satu. Kalau anak sudah 5 begini, berangkat terus. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kira-kira kalau Nabi pernah, kapan itu? Kalau belum hadirin, mari kita pupuk dengan acara Maulid ini, meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karena ukuran kedekatan kita dengan Nabi Muhammad nanti di hadapan Allah itu ukurannya adalah cinta kita kepada beliau. Orang cinta itu insya Allah ikut. Orang cinta itu insya Allah berkorban. Orang cinta itu biasanya merasa semua indah. Mari kita tingkatkan itu sehingga kita menjadi orang-orang betul-betul itu. Lanjut apa berhenti nih? Halo?
Saya katanya kurang Nurul Mustafa itu udah biasa. Jam 12 juga nggak apa-apa. Ini jamaah Nurul Fala nih, lanjut teman nih. Udah kelihatan. Bapak ini baru maulid berapa jam? Saya dari pagi. Apalagi kemarin subuh. Subuh itu di Masjid As-Sabirin. Dari As-Sabirin saya ke Kacapuri. Dari Kacapuri ke Kijang, Korindo. Itu jam 9.30. Pulang dari Korindo, khutbah di Masjid Ganet itu Al-Falah. Habis itu pergi ke Tanjung Bunga, maulid lagi. Habis di Tanjung Bunga, Jalan Pancur, habis asar. Habis dari Jalan Pancur, habis maghrib, Batu 5 Gang Pandan. Habis dari Gang Pandan, langsung Batu 14 arah Uban. Pulangnya jam 12. Hampir setiap hari begitu. Karena maulid Nurul Mustafa 40 hari Pak dan Ibu. Jadi 40 hari majelis Nurul Mustafa itu setiap malam. Dari tanggal 1 Rabiul Awal, nanti tanggal 10 Rabiul Akhir. Nah, majelis paginya namanya Tibil Qulub, itu khusus ibu-ibu. Itu 40 hari juga. Gak apa-apa kalau berapa jam itu udah piring-piring begini. Katanya cinta. Sallallahu alaihi Muhammad. Insya Allah. Saya juga capek Pak. Saya juga cepat pulang. Mari kita tuntaskan pembahasan kita tadi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik Bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini ditutup oleh Allah dengan kalimat ini. Bil mu'minin, Nabi Muhammad itu punya sifat yang ketiga terhadap orang beriman, raufur rahim. Beliau itu pengasih dan penyayang. Kita semua tahu Ar-Rauf itu nama Allah, betul? Artinya pengasih. Ar-Rahim itu nama Allah juga, artinya penyayang. Anda bayangkan Allah sendiri yang memakaikan namanya kepada Nabi Muhammad, bahwa Muhammad Nabi kalian itu adalah Ar-Rauf Ar-Rahim. Dia sangat pengasih dan dia sangat penyayang. Mudah-mudahan kita mendapatkan kasih sayang Allah dan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil husna salatu maghfiruna biha wa alana يا باسط اليدين
العليا يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية بالله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله بالله ما شاء الله لا يسلك السوء إلا الله بالله ما شاء الله ما كان من أحد فمن الله بالله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الأنوار أصيل الأسرار وذرية الأخيار ومفتاح الباب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار على نعم الله وإفضاله والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتكفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها بشر الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم ربنا يا الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهادتك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ربنا يا الله نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا يا الله اجعلنا كلهم أجمعين من العائلين والفائزين ومن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اغفر وارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر واجبر أمة سيدنا محمد اللهم انصر وسلم أمة سيدنا محمد اللهم انصر وعليك بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم أصلح وفرج أمة سيدنا محمد واجعلنا يا الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اجعلنا يا الله كلهم أجمعين أمة سيدنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا في الدين والدين والآخرة ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا يا الله في كل حال اللهم اجعلنا جمعنا يا الله جمعا مرحوما تباركنا يا الله بعدين تبارك معصوما بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالسعادة واختم لنا يا الله منك بخير أجمعين واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة بالشهادة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع شيخنا معلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك تعالى برحمة العزيز جل يا رب العالمين صلى الله على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول وسير الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
juga. Amin. Wa alaihi yamut wa alaihi yamatu insyaallah. Amin. Sebelum saya tutup dengan salam dan salam penutup, jaga baik-baik kalimat ini. Sesungguhnya kita telah berada di akhir zaman. Setiap kali kita maulid, harusnya kita ingat dua hal. Satu, tentang kelahiran Nabi Muhammad, bergembira kita. Yang kedua, datangnya kiamat. Nabi Muhammad dengan kiamat itu bagaikan dua jari. Beliau tanda kiamat. Artinya kalau Nabi Muhammad sudah lahir, kiamat itu sudah dekat. Dan itu sudah terjadi 15 abad yang lalu. Artinya hari ini kita betul-betul harus lebih waspada, karena kita sudah berada di pintu gerbangnya, bahkan mungkin kita sudah masuk. Dan goncangan akhir zaman hadirin, bukan goncangan politik, bukan goncangan ekonomi, bukan goncangan sosial budaya, bukan. Goncangan aslinya adalah tentang iman. Maka hati-hati, jaga baik-baik. Begitu kita keluar dari iman, dari Islam, tidak ada gunanya sama sekali kebaikan kita. Jaga baik-baik ini. Anda lihat bagaimana pas Ibraka disuruh lepas jilbab. Anda lihat bagaimana kemarin suara azan diberhentikan. Anda lihat produk-produk itu semuanya. Itu semua indikasinya mereka tidak suka kepada kalian ketika kalian masih beriman. Dan ini bukan main-main. Saya bukan orang politik, tapi Anda lihat setiap konsep rata-rata menyakiti umat Islam. Setiap aturan yang mereka bikin rata-rata menyakiti umat Islam. Ini bukan main-main. Karena sekali kita keluar dari Islam, tidak ada gunanya kebaikan kita. Maka jaga baik-baik iman Islam kita. Jangan pernah keluar dari Islam selama-lamanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adil. Allahu Akbar. Adil. Allahu Akbar. Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashfihi Ibu-ibu dengan ibu-ibu nanti salam-salaman di sebelah sana, di luar boleh. Laki-laki nanti dengan laki-laki, baru kita ngobrol bersama di sini. Baru nanti kita kopi dan